Belakangan ini, istilah red zone atau zona merah sering kita jumpai di berbagai media massa, khususnya dalam pemberitaan pandemi virus corona. Zona merah biasanya disematkan pada wilayah-wilayah yang memiliki jumlah kasus COVID-19 terlampau tinggi atau wilayah yang menjadi epicentrum wabah. Selain zona merah, dalam memetakan sebuah wabah, ada dua kode lain yang biasanya digunakan, yakni zona hijau dan zona kuning. Keduanya berfungsi untuk memantau pergerakan wabah agar bisa ditangani lebih efektif. Dijelaskan dalam New England Complex System Institute, pemberian status zona pada setiap wilayah harus benar-benar diperhatikan, karena hal inilah yang nantinya akan menentukan tindakan pemeriksaan atau pembatasan perjalanan ke wilayah tersebut. Nah, langsung saja, berikut penjelasan rincian dari masing-masing kode zona yang digunakan untuk menentukan status suatu wilayah. Yang pertama adalah zona hijau. Status zona hijau biasanya disematkan pada negara atau wilayah yang tidak memiliki kasus terkonfirmasi atau tanpa ada pelancong yang terinfeksi atau datang dari zona merah. Walau begitu, wilayah zona hijau akan tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya wabah virus ini, termasuk menerapkan protokol pencegahan penularan penyakit, seperti social distancing dan mencuci tangan. Upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah dengan respon cepat dan pemeriksaan setiap gejala terkait dengan COVID, seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Seluruh perjalanan yang masuk ke zona hijau wajib diperiksa. Jika terbukti ada penumpang yang positif COVID-19, maka dia wajib dikarantina selama 14 hari sebelum dipersilakan masuk ke zona hijau. Pemerintah di zona hijau juga wajib mengisolasi setiap pelancong yang datang ke wilayahnya selama kurang lebih 14 hari. Yang kedua adalah zona kuning. Zona kuning diberikan pada negara atau wilayah yang memiliki beberapa kasus penularan lokal, namun tanpa penularan kelompok atau komunitas. Dalam zona kuning, ada beberapa respon pencegahan yang bisa dilakukan, seperti mengidentifikasi semua orang yang diketahui kontak dengan pasien positif COVID-19 dan memberikan status ODP dan PDP. ODP bagi setiap individu yang kontak dengan pasien COVID-19 dan PDP bagi orang yang sudah ada gejala namun belum dinyatakan positif COVID-19. Para ODP dan PDP diwajibkan untuk melakukan tes virus corona dan karantina. Zona kuning akan menerapkan protokol pencegahan, termasuk social distancing, mencuci tangan, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Pemerintah di zona kuning menghimbau masyarakatnya untuk tidak mengadakan pertemuan yang tidak penting, terutama di ruang tertutup yang berkerumun. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan maksimal kepada staf medis, salah satunya dengan memberikan alat pelindung diri atau APD. Yang terakhir adalah zona merah. Status zona merah disematkan kepada wilayah dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali. Di zona merah, semua aktivitas sosial ditangguhkan, termasuk pemberhentian sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran. Semua perjalanan di zona merah akan dibatasi, kecuali beberapa perjalanan yang sifatnya darurat, seperti penyaluran logistik dan penanganan medis. Wilayah di zona merah akan menerapkan intervensi ketat, seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau lockdown. Selain mengisolasi pasien positif COVID-19 di rumah sakit, mereka yang diduga mengalami gejala ringan diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah, dan menerapkan tata laksana karantina sesuai anjuran WHO. Perawatan pasien COVID-19 dengan pasien lain di fasilitas kesehatan harus dipisahkan. Para dokter dan perawat harus melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan mewajibkan mereka menggunakan APD saat melayani pasien. Pemerintah juga biasanya membuat level rumah sakit untuk memisahkan dan menangani pasien dengan tingkat keparahan yang berbeda. Dikarenakan semua aktivitas sosial dibatasi, maka pemerintah wajib memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang tidak mampu atau terdampak virus corona.